kita tunggu. Kita lanjutkan ya materi kemarin sedikit sudah menyinggung masalah energi pembangkit tenaga nuklir ya, sudah kita sedikit. Nanti kita lanjutkan di dua bagian hari ini ya, 1,5 lah saya kemarin ya. Iya Pak. Kemarin kita sudah sampai di sini masalah efek rumah kaca atau greenhouse effect yang ditakutkan oleh masyarakat dunia jika kita masih menggunakan energi fosil, terutama batu bara dan minyak ya, atau biomasa. Biomasa dia lebih ramah ya, cepat diserap oleh alam, tetapi kalau dari fosil itu ya itu akan dikhawatirkan peningkatan karbon dioksida di udara sehingga menyebabkan efek atau efek rumah kaca di mana terjadi pemanasan global. Sehingga dari sisi sini masyarakat melihat bahwa itu lebih ramah. Nah, nuklir itu kelemahannya ya tadi masalah yang kita bahas sebelumnya adalah masalah radiasinya yang berbahaya. Nah ini yang ditakutkan dunia. Peningkatan karbon dioksida di atmosfer meningkat karena sebagian besar ya pemakaian listrik dan transportasi ya. Industri dia sebagian besar yang menggunakan untuk pembangkit listriknya. Di dunia Amerika sendiri aja lebih dari 50% kan kemarin berasal dari batu bara. Walaupun Amerika sendiri merupakan negara yang terbesar dari kapasitas pembangkit nuklirnya ya. Tapi kalau untuk pembangkit listriknya dia masih sekitar 20%. Berbeda dengan Prancis yang sampai hampir 80%. Ini data terbaru juga ada 5 terbesar di dunia itu ya sama. Amerika, Rusia, Prancis, Cina, Jepang. Besar pasti Amerika Serikat. Ini yang membuat energi nuklir salah satunya yang tidak mencemari ya atau menambah karbon dioksida di udara. Ini hampir ya, 90% lebih ya itu adalah karena batu bara yang menghasilkan pemanasan global sehingga nanti juga akan menyebabkan perubahan iklim ya. Nah, dari sini nanti energi nuklir lebih ya, sama masalah awal-awal dulu era industri. Cuma karena bumi masih banyak hutan, hal tersebut dia peningkatannya nggak terlalu signifikan. Tapi kalau sekarang hutan sudah banyak diinginkan, ditambah lagi pelepasan karbon dioksida di udara sehingga akan meningkat suhu di permukaan bumi. Kemudian dengan daya yang besar, tenaga nuklir ini bisa mengurangi lah ya masalah pemanasan global. Tapi itu tadi masalah radiasinya masih hal yang menakutkan bagi manusia karena sifat dari radiasi nuklir. Ada sinar-sinar radiasi tertentu yang merusak terhadap manusia atau makhluk hidup lah ya. Nah, kalau listrik, kalau udah jadi listriknya itu sudah aman, adalah bentuk energi yang paling mudah untuk ditransfer mana saja jaringan listriknya itu lebih mudah. Karena dia kalau untuk menaikkannya lagi dia tidak perlu lagi membutuhkan energi seperti bahan bakar lainnya. Di panas kan itu kalau udah makin jauh dia akan makin turun panasnya. Jadi listrik tidak, makanya listrik itu lebih banyak dibangun. Apalagi sekarang trennya itu kendaraan sudah mengarah ke kendaraan listrik. Itu sudah ya nanti
untuk masalah-masalah kebutuhan daripada industri ya, listrik meningkat. Bisa kita lihat. Nah ini nanti yang akan kita bahas sendiri, teknologi energi terbarukan ya. Bahas kita bahas sendiri karena cukup banyak ya. Adalah energi yang sangat ramah lingkungan, tetapi juga punya kelemahan. Jadi setiap itu ada kelemahannya ya. Energi fosil, dia bisa kontinus, ya. Tapi dengan bahan bakarnya yang klorin sangat tinggi gitu ya, panasnya, tempatnya, juga dengan jumlahnya yang lebih sedikit bisa menghasilkan listrik lebih banyak. Tapi kelemahan tadi adalah merusak lingkungan dari gas buang mereka, dari hasil sisa pembakarannya. Energi terbarukan nanti itu dia lebih ramah lingkungan, tetapi dia masalah kontinusnya itu yang kurang. Nah dia nanti digabung. Nah di Indonesia sekarang sudah sangat keren juga tuh, banyak pembangkit listrik yang menggunakan solar cell ya. Banyak orang sekarang tidak, pembayaran listriknya ke PLN sudah sangat murah. Cuman ini masih cukup mahal ya, tapi udah jauh lebih berkurang dari tahun-tahun sebelumnya ya, 5 tahun sebelumnya itu udah berkurang. Nah, pemerintah juga sudah mewajibkan industri-industri itu yang baru ya tentunya, baru itu mewajibkan menggunakan energi terbarukan. Mereka seperti di industri, cuman yang banyak itu karena paling murah dan paling mudah memasangnya adalah energi surya ya, solar cell. Jadi kalau solar cell tinggal kita taruh di atas, kena matahari, berapa listrik. Listriknya DC tapi ya. Tapi kalau kita perlu AC ya kita gunakan inverter. Kalau DC bisa langsung dipakai. Kalau mau malamnya juga dipakai, pakai baterai. Jadi tambah lagi. Tapi langsung dapat. Cuman kalau malam hari ya kalau nggak ada baterai kita nggak ada. Nah, cuman itu yang paling mudah pemasangannya ya. Beli solar cell-nya tinggal pasang di atap rumah atau di pokoknya kena matahari kita dapat listrik. Listrik DC ya. Ini juga karena hampir semua negara itu kebutuhan mereka itu meningkat, konsumsi energinya meningkat, kebutuhan listrik meningkat, sehingga diperlukan pembangkit listrik. Tapi kemampuan bumi untuk menampung itu sudah berkurang sehingga nanti ya energi terbarukan lah untuk menguranginya. Termasuk nanti kalau nuklir ya kalau itunya besar ya, tetapi resikonya juga besar. Tapi itu terhadap kalau dia tidak bocor, dia itu akan akan aman. Jepang itu termasuk walaupun negara rawan gempa ya, mereka termasuk menggunakan listrik. Dan beberapa sejarah penemuannya itu sudah jauh sekali ya, walaupun awalnya tidak terpikir itu bahan itu untuk menjadi bahan bakar karena saat itu masih banyak ya bahan bakar kita, bara itu uap itu masih aman, itu karena bumi masih banyak hutan, tetapi sejak berkembangnya itu industri gitu ya, sehingga banyak dan bertambahnya manusia yang tadi hutan menjadi tempat industri, menjadi tempat tinggal, menjadi tempat pertanian ya. Pertanian itu kan hutan dia tanaman pendek singkat ya, sehingga terhadap untuk lingkungan juga banyak tambahannya. Prosesnya dari 1896 terus sampai nuklir itu dipergunakan untuk bahan bakar seperti fisi nuklir ditemukan. Tahun 42 Amerika sudah mulai membuat reaktor nuklir ya, walaupun untuk skala lab ya 200 watt. 200 watt itu kan dua berapa bola lampu cuma. Kalau bola lampu zaman lama itu 2 watt, 1 watt, satu bola ada yang 200 watt ya. Nah tahun 1943-nya tahun kurang itu ya di bangkut 1 mega. Nah, kalau di 1 mega itu mini hidro lah masuknya. Sudah 1000 watt, 1000 kalau untuk satu rumah itu 1000 watt itu sudah 1000 rumah. Besar 1 mega.
Kemudian jauh lompatnya lagi ya. Tahun berikutnya lompat lagi dengan reaktor kapasitas 200 megawatt. Yang tadi hanya satu, yang tadi hanya kalau yang 200 watt itu di lab gitu ya. Ini yang mulai operasionalnya 1 mega sampai 200 mega. Jadi bangunannya kurang 1,5 tahun gitu ya, bisa masuk ke 200 megawatt. Dan keempat standarnya itu kan untuk digunakan metodenya nanti ada beberapa metode ya. Karena itu moderasi network. Moderasinya adalah untuk karena sebagian besar ya sampai sekarang untuk pembangkit tenaga itu adalah menggunakan metode pembelahan sel ya. Jadi ada dua pembelahan dan peleburan, fusi dan fusi ya, fusion dan fusion. Nah ini awal dari pembangunan pembangkit listrik untuk populasi sipil. Sebelumnya atau optimal kita ingat bom atom gitu lagi ya. Atau dia tidak menggunakan fusi tapi dia peleburan karena dia yang berkaitan adalah ledakannya sehingga perlu dikontrol. Sedangkan kalau untuk pembangkit adalah panasnya sehingga harus dikontrol. Makanya tadi ada moderasinya ya. Moderasi itu bahan yang akan mengontrol karena nanti pembelahan berantai itu ya, pembelahan berantai itu akan makin panas sehingga dia perlu dikontrol karena dia berusaha untuk menembus dinding daripada reaktor. Kembali lagi ke tengah sehingga nanti energinya akan berkurang, nanti baru campak. Jadi untuk mengawasi badan atom itu kenapa? Karena setelah tahun 45 itu terjadi peledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki ya, sehingga nanti ini untuk mengawasi sangat dahsyat itu energinya sehingga perlu diawasi. Sampai sekarang itu negara yang menggunakan tenaga nuklir untuk bahan bakar nuklir pembangkit listrik itu sampai 30 negara. Negara besar Asia itu mulai dari Cina, India, Jepang, Korea Utara, ya, Pakistan itu sudah menggunakan Iran katanya ya, sudah menggunakan bahan bakar nuklir untuk pembangkit listrik. Ini beberapa. Paling juga Amerika mulai mengetes menggunakan metode PMR, pressure, water reaktor air bertekanan. Tapi kalau Rusia dia berbeda ya, panas peleburan penguapan. Mulai menggunakan sistem PMR, pressure, reaktor air bertekanan. Walaupun awal-awalnya sama ya dengan banyak peralatan itu dikembangkan oleh militer dulu. Nah, kalau biasanya orang tuh militer itu masalah biaya itu nomor 2. Kalau di sipil itu kan harus itu masalah biaya, tapi balik modal enggak. Ya. Kalau militer itu nanti kualitasnya dulu. 53 sampai 60 di Amerika ya, 14 ya nuklir. Dan skala di bawah 100 mega. 60-95 bangun lagi 65 sampai juta nih. Cukup besar ya periode pemasangannya karena masalah waktu itu masalah minyak ya, Arab Israel mengakibatkan krisis minyak sehingga orang berpikir ke energi alternatif. Tapi setelah selesainya perang Arab Israel minyak mulai stabil ya, masalah nuklir mulai lagi berkurang sekarang. Tapi Amerika masuk mengembangkan yang terbesar itu dia adalah Amerika. Nanti coba saya lihat energinya, biarkan bisa ada saya. Kemudian tahun 80-an, akhir 77, pertengahan 70 sampai pertengahan 80 mulai mengurangi. Kemudian mulai lagi dia di atas 5 itu mulai lagi dibangun untuk operasi komersial. Nah, ini beberapa yang mengakibatkan pertama adalah tantangan terhadap pembangunan nuklir adalah kecelakaan. Nah, sebenarnya kalau kecelakaan itu hampir semua pembangkit ada kecelakaan, cuman karena nuklir sangat berbahaya. Yang terakhir itu adalah kebocoran tahun 2011 nggak salah itu di Tokushima, Jepang ya, karena itu terjadi tsunami. Ingat pembangkit listrik tenaga nuklir itu biasanya dekat sumber air yang banyak, dekat pantai. Karena untuk pendinginnya nanti ini banyak ya.
reaktornya gitu ya, dipendingin kompresor setelah jadi uap ya, makanya cukup. Yang terbesar itu 86 di Chernobyl, sampai Eropa itu pengaruhnya cukup besar. Waktu masih zamannya Rusia ya, masih ini Soviet waktu itu. Nah, kemudian yang ditutup gitu ya, sudah tutup 20, tetapi ingat mematikan itu tidak beda dengan pembangkit listrik lainnya. Jadi pembangkit listrik lainnya kalau kita tutup udah selesai, tidak akan ada lagi itu namanya polusinya, efeknya. Jadi barang di situ aja deh ya. Nah, sedangkan kalau nuklir tidak. Jadi dia setelah ditutup ya, tapi dia aliran di reaktor itu masih akan mencapai bahan bakar nuklir terutama itu mencapai 20 tahun gitu ya. Belum dia benar-benar nanti itu aman. Dan juga di Amerika reaktor Soreham itu ya ditutup karena protes. Nah ini ya karena di dunia ini ada yang pro, ada yang kontra ya. Yang protes itu misalnya sebenarnya masalah lingkungan, keamanannya terhadap kebocoran kapasitas atau output energi ya. Yang pada periode tertentu pemeliharaan rutin variasi dalam kapasitas maksimum 40-90% itu tidak ada pembangkit 1%, berbahaya sifatnya. Untuk jangka panjangnya biasanya di atas kebanyakan itu 80%. Di atasnya 90% itu jarang, 45% sudah mulai jarang. 80% yang kebanyakan. Supaya untuk keamanan tadi ya, supaya umurnya lebih panjang. Ini dia awal dari nuklir adalah mulai dari atom. Kalau kita di dasar fisika kita adalah atom, juga banyak atom untuk hanya elektron terluarnya ya. Atom itu terdiri dari 3 adalah inti atom, dan terdiri dari proton dan neutron ya, proton bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif, sedangkan neutron itu bersifat netral, tidak bermuatan positif atau negatif. Mulai pertama juga orang-orang kimia ya, kimia atom ya, 11 Avogadro nanti sampai terakhir kita menemukan yang struktur kadar atom itu ya. Itu bertambah terus ini ya. Masa sekarang sudah mulai normal. Jadi dia terdiri dari nukleus, jadi dari superpartikel yang disebut nukleon ya. Dan terdiri dari jenis itu neutron, yang netral, dan proton yang bermassa positif. Sedangkan di sekelilingnya yang mengorbitnya disebut elektron. Nah, yang menjadi listrik nanti adalah elektron yang elektron yang bebas deh, yang lepas dari orbitnya itu menjadi nanti terjadilah arus listrik jika elektron bebas tersebut lepas, elektron terluar lepas dari orbit. Lepasnya itu ya macam-macam ya, ada kena panas. Nah, di nuklir itu yang intinya nanti inti daripada nuklir itu ya neutronnya itu yang dibelah. Ini masalah energi Einstein, perubahan energi delta E ya, adalah super gravitasi ya, ini perubahan massa dan kecepatan menjadi mc kuadrat gitu ya. Ini contoh atom tadi ada helium dan hidrogen. Satu hidrogen itu. Nah, ini ada positif, di kelilingnya ada negatif elektron. Nah, di dalam itu ada proton dan neutron. Proton bersifat positif, neutron bersifat netral, elektron bersifat negatif. Nah, elektron yang menjadi listrik nanti. Kenapa dia jadi listrik ya? Namanya Pak, karena dia dialiri oleh bahan yang mudah dialiri listrik, berarti dia elektronnya mudah lepas. Yang pertama adalah dia di untuk bagian terluarnya itu jarang. Kalau bagian dalamnya ada urutannya 2, 4, 8 gitu ya. 32, kalau makin jarang makin lepas, makin jauh dari pusat makin juga lepas. Nah, ini dia
karena dia hanya dua ya, hidrogen iya satu pusat satu orbit. Nah ada juga nanti yang dua orbitnya, ada yang tiga dan sebagainya. Jadi dia masanya, beratnya beramu atau unit massa atom sangat kecil ya. Ini 1,6 10 pangkat minus 20 kg. Ya, kelihatan mata telanjang kan? Nah, atom dengan inti memiliki jumlah proton yang sama elektronnya nanti ya, karakteristik fisik kimia mirip, cuman berbeda terhadap massa mereka. Nah, itu nanti isotop. Isotop ini yang paling. Jadi terhadap atom yang perlu kita bahas nanti ya. Ini sudah atom Z, X, A nanti ya. Ini ada beratnya, ini jumlah elektron di dalamnya. Sudah sempat kita bahas beberapa atom di dasar elektronika ya. Cuman kita lebih fokusnya ke elektron terluarnya. Makanya yang jadi listrik nanti adalah elektron terluar. Untuk elektron di bawahnya harus keluarnya habis dulu baru elektron. Contoh berapa atom elektron keluar proton bagian di dalamnya dua. Jadi dia dalam keadaan normal itu seimbang antara jumlah elektron dengan jumlah proton. Jadi kalau elektron yang lepas itu nanti elektronnya. Nah, yang di dalam ini nanti yang proton dan elektron yang diambil untuk sebelah timbangan jadi bahan biar energinya ya. Beberapa yang perlu kita bahas masalah. Nah ini yang perlu diinginkan nanti adalah neutrino itu bagian intinya tadi ya, pembelahan atau dibelah supaya dia terjadi pembelahan berantai. Nah, berantai itu menyebabkan panas akan digunakan untuk boiler. Nanti kita lihat lagi simulasi itu ya. Nih, dari bahan nuklir ya. Singkatnya, energi nuklir. Sebenarnya energi panasnya adalah pembelahan atau fisi ya. Fission. Dari bahan radioaktif uranium 235. Ada beberapa. Di Amerika tuh ada Rusia dan Amerika, negara barat lah utamanya menggunakan reaktor air bertekanan tadi ya, PWR, pressure water reactor. Itu Rusia itu dia menggunakan reaktor air mendidih boiling water reactor. Bertekanan. Nah, ini bahan atomnya itu dari bentuk palet yang sudah dimurnikan dari yang bahan alam. Nanti ada dua, pemurnian yang lebih tinggi nanti dan pemurnian yang lebih rendah. Nah, untuk bahan bakar untuk menjadi bom itu pemurniannya lebih tinggi lagi 90%. Ini tidak terlalu. Jadi paletnya itu yang jadi bahan bakar nanti dibuat dari tabung. Jadi nanti air bersirkulasi melalui inti ini sehingga dia panas. Ya. Dia airnya dikonversi ke uap atau turbin ya lewat boiler. Nah, turbin menggerakkan generator. Jadi yang membedakannya adalah hanya pada saat pembakaran. Nah, itu dia yang membedakan. Sisanya itu sudah sama dengan bahan uap ya. Jadi dia kalau tungkunya saja dia, ya, yang kalau di uap dia tungkunya pakai bahan batu bara, atau minyak atau gas. Sedangkan itu tidak ada tungku. Jadi dia adalah pembelajar di dalam reaktor ya, di dalam reaktor. Nah, pembelajar itu kan panas. Nah, panas dari reaktor itu yang airnya akan dialirkan ke dalam pipa, dia masuk ke dalam boiler. Nah, setelah masuk dalam boiler sudah sama dia dengan pembangkit uap. Ini yang pembelahan. Ada dua tadi, yang pembelahan atau peluburan. Sampai sekarang itu ya sebagian besar itu yang menggunakan pembelahan sel. Tetapi nanti ada sekarang tahun 2020 itu sudah ada itu Rusia sudah menemukan sudah bisa ya membuat pembangkit tenaga nuklir dengan
apa namanya, pembangkit menggunakan peleburan sel yang tadinya hanya untuk bom ya. Nah, ini dia rumus Einstein tadi. Jumlah energi dasar adalah dua massa dikali kecepatan. Kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya ya. Itu besar. Jadi dengan massa yang kecil, energi tadi bisa dihasilkan energi yang besar. Dan dikali dengan kecepatan tadi ya. Nah, ini yang dibelah massa krisis atau titik lemas. Ini adalah massa di mana ambang atau batas ya, threshold. Kemarin dioda atau transistor ya, kita thresholdnya, batas ambangnya ya. Di bawah itu dia, tidak di atasnya baru kerjanya. Ambang isotop radioaktif ya, di mana kerapatan atau flux aliran dari partikel radioaktif akan mempertahankan reaksi berantainya. Nah, di atas itu nanti dia akan berkurang. Nah, ini ya. Nah, kalau dia reaksi berantainya, berarti kan sekali di ini kan kayak gerakan ya, dia tidak bergerak terus gitu ya. Tetapi ini berbahaya kalau dibiarkan dia tidak terkontrol. Dia nantinya akan makin panjang, reaksinya akan makin besar, sehingga akibatnya nanti mengakibatkan reaktornya bisa meledak. Nah, jika reaksi ini tidak terkontrol, nah hasilnya adalah ledakan bom. Nah, makanya ini yang harus dikontrol. Berarti tadi karena dia makin lama makin besar, makin besar reaksi gerakannya ya, reaksinya. Nah, namanya berantai gitu ya. Seperti dulu ada surat berantai, makin banyak kan tersebar di masyarakat. Awalnya satu, juga seperti itu. Nah, ini yang harus dikontrol. Makanya yang lebih mudah mengontrol itu adalah reaksi berantai pembelahan sel, bukan peleburan. Peleburannya lebih susah, makanya dibuat untuk bom ya. Jadi ya. Nah, reaksi ini, tapi akibatnya apa dari kalau kita kontrol? Tentu dia energinya suatu saat akan hilang atau berkurang dalam hal hilang. Tetapi itu yang harus dilakukan. Kalau tidak nanti dia melebihi batas reaktornya ya, bisa meledak. Nah, aliran atau flux inilah yang harus kita kendalikan. Nanti dengan salah satunya itu dengan moderator. Ada macam-macam nanti ya. Ada nanti dengan pemantulan, ya. Dia tidak akan menembus dinding reaktor nanti, akan merusak. Dan kalau bisa itu nanti ada sinar-sinar yang berbahaya bagi manusia. Ada alfa, beta, dan gamma. Gamma yang paling besar. Nah, inilah jika flux radiasinya dapat dikendalikan dan terbatas, ya kita disebutnya menyebut reaktor nuklir. Kalau tidak menjadi bom ya, bom kalau reaksi beratnya tidak dikontrol, kalau pembelahan tadi ya. Kalau itu bom bisa dikontrol karena dia memang ledakannya ya. Kalau listrik harus dikontrol. Nah, nanti ada makanya moderator, nanti ada air berat dan macam-macam, nanti ada pemantulan gitu ya. Nah, untuk apa? Mengendalikan reaksi berat tadi supaya dia tidak melebihi dari energi yang mau kita gunakan. Jadi akibatnya jika sumber energinya kan ini sumber energinya bisa dicabut ya. Beda dengan sumber energi yang lain. Apakah minyak, batu bara, gas, pokoknya yang lain itu juga harus jika energinya dicabut ya berarti reaksi pemanasan atau gerakan dari mesin akan berhenti. Ini tidak. Tapi ini juga karena dia dikontrol, ya juga lama-lama akan berkurang ya. Nanti baru bahan bakar ini tambah lagi. Nah, itulah bahan bakar nuklir tidak sama dengan bahan bakar biasa. Yang harus dipasok terus-menerus. Itu tidak. Kenapa? Karena reaksi berantai ini dia mengatakan bisa mengontrol panasnya makin tinggi. Cuman takutnya kita dia meledak, makanya dikontrol. Sama juga dengan misal panasnya tinggi itu kita perlukan 2500 derajat Kelvin kan, tapi yang kita perlukan jauh di bawah itu. Kenapa? Blok mesin tidak sanggup menahan apa diinginkan. Ini kalau ini bukan diinginkan, salah satunya adalah dengan dikontrol dengan masuk pendinginan itu tadi ya, termasuk pemantulan, termasuk dengan pelambatan, dengan pengereman dengan bahan, dengan moderator tadi. Nah, ini yang dikendali. Jika bisa dikendalikan, jadilah reaktor nuklir. Seperti paletnya tadi. Ini radiasi yang berbahaya tadi ada sinar alfa, sinar beta. Akibat dari pembelahan sel tadi ada dihasilkan 3 bentuk jenis sinar cahaya. Reaksi alfa tidak adalah nukleus dari helium, kemudian reaksi beta dan elektronnya, dan neutron ini yang tidak ada.
kemudian baru sinar gamma yang paling berbahaya. Radiasi alfa itu mudah diserap oleh materi partikel ya. Saat tambahkan itu pada paru-paru kita terlalu mudah diserap. Kita tidak perlu memerlukan pelindung khusus. Tapi bagi apa namanya bayi anak-anak itu masih risiko ya. Orang dewasa itu risikonya kecil. Ini mulai nomor 2, reaksi partikel beta itu sudah mulai berbahaya. Sudah bisa menembus bagian terdalam dari tubuh manusia. Sudah bisa menyebabkan kerusakan genetik yang mengganggu fungsi-fungsi sel di mana sel tubuh. Ya, perlu jangan sampai dia keluar dari reaktor. Jadi reaktornya perlu dinding, bangunan, dan tembok dan tanah untuk perisai atau perlindungan. Berbahaya karena penampangnya makin kecil, sedangkan kalau alfa tadi penampangnya besar sehingga mudah terserap oleh cairan tubuh. Ini yang paling berbahaya lagi. Dan gamma. Ionisasinya paling besar karena penampangnya paling kecil. Partikel gamma dapat melewati atau menembus bahan biasa. Sehingga perisai yang efektif memerlukan lapisan timbal, timah ya. Radiasi gamma adalah berbahaya bagi semua sel dalam tubuh. Beta saja sebenarnya, apalagi gamma. Nah, ini yang ditakutin daripada ini kenapa tadi reaktor tadi perlu kita kontrol reaksi berantainya supaya sinar-sinar tadi tidak keluar dari reaktornya. Yang 3 tadi gitu ya. Nah, ini sebelum saya lihatin di mana dia reaktornya tadi kita lihatin dari simulasi video ya. Itu boleh keluar dari sini. Ada nanti paletnya yang disebut dengan pakar ya. Pakarnya yang setelah terjadi reaksi dia dicabut karena reaksinya berantai ya. Di sini dia paletnya tadi. Ini bisa turun naik. Kontrol rod namanya. Batang, kontrol batang. Di dalam batang ini dimasukkan palet bahan nuklir. Sehingga nanti baru dia dibelah ya. Sinar dasar sehingga terjadilah pembelahan berantai. Ini ditarik. Nah, pembelahan berantai tadi kalau tidak dikontrol makin lama makin besar ya kan, makanya dikontrol dengan salah satunya adalah air berat. Nanti ada bahan nuklir yang menggunakan reaktor nuklir menggunakan air berat atau tidak ada ya. Kalau yang air berat itu berarti dia prosesnya lebih tinggi persentase kemurniannya. Kalau yang alami ini nggak perlu air berat. Nah, perlu, ya dikontrol nanti di sini. Nah, akibatkan karena reaksi berantai tadi pembelahan sel berantai akibatkan panas di sini. Nah, panas ini air yang panas ini dimasukin dalam tabung. Itu dengan metal ya. Nah, dia dimasukin ke dalam boiler sehingga boiler ini panas. Kalau uap di sininya pakai tungku kan panas. Di bawah tungku. Tidak ada tungku, tidak ada pemanasan. Tungku panasnya adalah pembelahan sel. Nah, ini dia ada satu paket. Boilernya dengan reaktornya ini boiler paket disebut reaktor nuklir di sini. Nah ini kalau ini udah sama dengan air. Ini yang nggak boleh kalau yang nggak boleh bocor ini. Kalau bocor dia tentu akan masuk ke sini, masuk ke luar, masuk ke cerobong sebagainya ya. Nah sini nggak boleh bocor. Inilah reaktor nuklirnya. Ini udah sama dengan boiler biasa, cuma bedanya dipanasin. Nah, ini juga didinginkan nanti. Nah, kalau kesininya sudah sama nih, turbin uap udah. Ini kalau dari boiler ke sini udah sama dengan turbin uap. Nah, ini bahan bakar nuklirnya, yang dicabut nanti. Nanti reaksi berkurang lagi nih baru dimasukin lagi. Makanya bahan nuklirnya tidak terus-menerus diberikan untuk pembakar atau untuk menghasilkan energinya. Ini pembelahan tadi dari bahan uranium U235 menjadi neutron itu kan menjadi uranium 236. Ini adalah hasil dari pembelahan. Dari uranium 238 dengan neutrino tadi ya, satu menjadi uranium 239 ditambah dengan gamma, sinar gamma tadi ya. Alfa beta gamma. Ya, sama hasil produksinya.
Nah, uranium 239 dengan berubah menjadi neptunium 236 akan menjadi plutonium 239. Inilah bisa menjadi bom nuklir nanti. Ini uranium dia dari bom nuklir. Jadi plutonium 239 menjadi hidrogen bom atau bom nuklir. Nah kan uranium itu dia, nah, tapi sifat asalnya kan sama dari uranium. Nah ini makanya kenapa negara maju ya takut negara yang menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir bisa membuat bom nuklir. Tetapi nah, ini jumlahnya banyak ya, puluhan kilo untuk satu bom. Kalau untuk ini enggak, pemurniannya juga agak terlalu tinggi. Nanti akan dilihat berapa persen. Kalau sini pemurniannya jauh lebih tinggi, sehingga memerlukan bahan aslinya atau bahan mentahnya sangat banyak. Seperti kita tambang ya, sama juga. Mau tambang batu bara, mau tambang emas, mau tambang boksit gitu ya. Itu kan udah campur gitu ya, campur awal. Lalu dimurnikan. Ini bahannya ini kuning, makanya sih tampak kuning. Ini yang jadi bom. Nah, nanti hasil dari sisa dari ini setelah digunakan, yang tadi ya, ampasnya ya, atau sisanya itu bisa diproses lagi, walaupun tidak kembali ke sini ya, bisa digunakan lagi. Dan dia tetap berbahaya. Nah, kemudian dari bahan nuklir yang tadi berbahaya, ada juga yang untuk kesehatan, isotop menengah ya. Ini cesium 137, iodin 131, strontium 90, ini banyak. Ini digunakan untuk kesehatan. Nanti sinar-sinar tadi juga yang skala kecil itu sinar X gitu ya, itu bisa digunakan untuk konsen. Itu cumanya dari bahan nuklir, tapi bukan semuanya uranium ya. Isotopnya, misalnya Indonesia untuk isotop kesehatan ini dan untuk pertanian, untuk pengawetan bahan pertanian gitu ya, sama untuk benih ya, pertanian, itu sudah kita sudah ekspor. Ya ada di Serpong sama di Jogja ya, ada dua. Skala reaktor nuklir skala kecil, tapi untuk kesehatan, bukan untuk listriknya ya, untuk kesehatan dan untuk bahan pertanian. Nah, ini masa paruh. Kenapa bahan nuklir itu tadi kita sudah bahan, setelah kita tutup itu masih memerlukan pengamanan ya sampai puluhan tahun tadi ya, depan tadi sampai 40 tahun tadi. Kenapa? Nah ini dia, karena bahan. Nah setelah kita tutup ini tidak bisa pemakin listrik, saya tutup udah tinggalin aja nggak masalah, jadi tua deh kan. Batu bara udah tinggalin jadi masalah, tapi nuklir tidak, sampai butuh puluhan tahun itu ya, masih harus dijaga supaya tidak terjadi kebocoran radiasi. Kenapa? Kalau terjadi kebocoran radiasi, masa paruh ini kalau belajar kimia ada itu ya, masa paruh berarti atom itu akan habis atau netral ke bumi itu. Masa paruh dari suatu bahan, umpamanya bahan 1 kilo, jadi ini ya awal N0 bahan awal 1 kilo reaktifnya ya, eksponen min T per T itu ya. Itu waktunya itu eksponensial lama. Nah masa paruh nuklir itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah sama juga umpamanya kalau masa paruh, contohnya aja itu kita supaya dia kembali jadi hancur itu ya, kertas dengan plastik. Nah, itu masa paruh kertas jauh lebih, plastik lebih lama. Lebih lama hancurnya menjadi tanah ya, bandingkan dengan kertas kan. Nah itu contoh masa paruh. Nuklir jauh lebih lama. Jadi kalau plastik itu kan ditanam ke dalam tanah, dimasukin ke air, ke laut, itu tetap dia masih lama hancurnya. Sehingga nanti bahan-bahan plastik sekarang untuk pembungkus itu ya mulai dibuat ya masa paruhnya lebih kecil. Sehingga kita biarkan sendiri hancur sendiri dia kan. Nah kalau plastik yang yang kebanyakan sampai sekarang itu masih paruhnya lebih lama. Maka di negara maju tidak mau lagi orang membungkus dengan plastik. Memang bawa barang dari supermarket, itu minimarket, tidak menggunakan plastik tapi kertas yang mungkin mudah hancur. Ini dia kenapa dia bahan bakar nuklir tadi sudah berbahaya, hilangnya lama, puluhan tahun. Sampai hilang ada yang sampai di atas 100 tahun ya, baru habis. Nah ini kenapa? Makanya bahan nuklir ini nanti sisa dari pembakaran juga, bahan bakar asli juga disimpan dengan tempat yang aman, tidak boleh bocor,
itu dia akan mengibarat tanah rusak. Tanah rusak kan macam-macam itu. Ya air, ya tanaman itu akan menjadi apa namanya terkontaminasi ya. Nah kalau kemakan sama manusia, keminum sama manusia itu akan mengakibatkan kerusakan sel dalam tubuh. Walaupun dia tidak kena langsung dari sinar yang tadi alfa beta gamma tadi ya, ini dia juga dari akibat bahannya yang tidak mudah hancur. Ini masa parohnya sangat lama. Paroh nuklir. Makanya ada regulasi dari tenaga atom internasional regulasinya. Jadi padahal dari satu sisi dia mempromosikan itu untuk menggunakan pembangkit nuklir karena dia orang nuklir ya, tetapi karena bahaya tadi akibat masa parohnya tadi terdapat kebocoran, akibat ledakannya kalau terjadi ledakan di reaktor, radiasinya itu sangat berbahaya, beta, alfa, gamma tadi cuma beta dan gamma ya. Sehingga satu sisi dia mempromosikan untuk membangun karena kalau dia tidak terjadi kecelakaan, dia sangat ramah lingkungan. Radiasinya mengakibatkan. Sisi lain juga masalah keselamatan. Ya. Pertama mempromosikan supaya membangun, meneliti pembangkit tenaga nuklir malah disubsidi. Tapi dari sisi lain masalah prosedurnya ini sangat jelek sehingga mudah. Pemeriksaannya juga, sertifikasinya juga. Sehingga nanti operatornya bisa menghasilkan pembangkit nuklir yang tidak aman. Dan satu lagi juga berbahaya bagi negara tertentu yang ingin mengembangkan bom atom. Karena jangka panjang untuk pembuangan bahan itu. Tapi kenapa? Setelah bahan bakarnya tadi itu masih sangat berbahaya dan umurnya sangat panjang sampai dia menjadi hancur gitu ya, panjang. Berbeda dengan bahan lain. Cepat, walaupun ada juga yang tahunan seperti plastik tadi contohnya. Nah ini masalah limbahnya tadi jika terakumulasi ini sangat berbahaya. Tidak bisa. Oh saya nggak pakai sih Indonesia nggak pakai. Tapi ada negara tetangga yang cukup jauh dari kita masuk itu juga tetap berbahaya bagi kita. Karena apa tadi? Karena radiasi ini bisa lewat udara dia pergi, lewat air atau lewat tanaman. Tanaman itu dimakan oleh binatang. Binatangnya kita beli umpamanya katakanlah yang pakai nuklir itu Australia. Australia itu terjadi kebocoran. Bocorannya terhadap tanah umpamanya. Tanahnya mencemari air. Airnya diminum oleh ternak sapi umpamanya. Sapinya kita beli, apakah sapinya dibeli langsung atau susunya yang dibeli gitu kan? Nah itu tetap akan menularkan ke masyarakat Indonesia, walaupun terjadi kebocorannya di Australia. Nah, apa karena kita masih ada bahan-bahan tertentu yang impor dari luar seperti pangan dan ternak gitu ya, ternak bisa ternak ayam atau sapi dari India kita juga impor ya seperti sapi kerbau atau lainnya. Sedangkan India juga punya pembangkit tenaga ini berbahaya walaupun kita tidak bangun tapi kita itu belum tentu aman, apalagi di negara-negara yang seperti benua ya. Dulu yang Chernobyl meledak itu bukan hanya Rusia sekarang Ukraina ya, setelah Rusia jadi Ukraina sekarang dia yang kena, itu Eropa Barat juga ikut kena imbasnya. Karena itu tadi bisa dibawa oleh angin, oleh air, oleh ternak yang dimakan tumbuhannya yang kena tercemar gitu ya. Tanaman tercemar tumbuhannya tanam dimakan oleh ternak, ternaknya dibeli oleh negara lain itu akan transfer hasil dari radiasi dari reaktif tadi bocor tadi. Nah, itu dia tidak bisa. Ini lagi konflik kepentingan tadi, karena dia dibiayai oleh negara maju, biasanya dia lebih mungkin negara maju. Negara tertentu ditekan, negara lain dibebasin. Tidak adil lah. Ini masalah kesamaan kimia nggak perlu kita terlalu tingkat. CO2 ini di pelajaran kimia di SMA ada karbon dengan oksida menjadi karbon dioksida. Ini ukuran panas. Sebenarnya ini bukan internasional, itu adalah kontinental ya. Maka sekarang paling negara persemakmuran Inggris sama Amerika ya.
Di BTU, British Thermal Unit, kalau internasional itu Joule. Di 1 BTU itu sama dengan 1,05 Joule. Sama juga dengan horsepower. Itu bukan 1 kilowatt. Horsepower itu cuma 740-an sekian watt. Itu dia pakai, itu dulu Belanda pakai, sekarang Inggris sama negara Amerika ya. Nah, kalau internasional menggunakan watt, ya, kilowatt, kan, power. Lebih banyak ini seperti mobil, seperti power di Belanda PK ya. Walaupun 1 PK tidak sama dengan 1 power. Itu di kita bahas ya. Partekraf berbeda. Di dalam reaksi kimia itu setiap atom akan berfluktuasi secara keseluruhan untuk mempertahankan identitasnya. Kalau tidak diganggu atau tidak ditampakkan dengan penyakit. Ini berubah. Salah satu efeknya adalah bertukarnya elektron valensi. Valensi elektron keluar ya. Itu mengakibatkan terjadinya listrik. Intinya tidak berpengaruh. Itu yang berubah adalah elektron valensi elektron keluar. Itu intinya tidak berpengaruh. Ya, atau tadi U2O tambah F klorid. Jadi A2O. Di air akan tingkatkan hingga tapi intinya tidak berubah. Berubah dalam bagian luar. Intinya contoh hanya contoh. Kita masuk ke bagian keduanya karena kita selalu nambah ya, karena mengejar yang tak perlu kita ganti hari ya. Lihat ini peleburan daripada sel. Dan pembelahan. Nah, seperti saya sudah bilang awal tadi, untuk pembangkit tenaga nuklir, teknologi yang sampai sekarang yang banyak digunakan itu adalah pembelahan sel, fisi. Nah, walaupun tahun 2020 saya pernah baca itu Rusia sudah menemukan peleburan sel, tapi masih dirahasiakan teknologinya ya. Kan biasanya itu buat atom, itu sekarang untuk pembangkit listrik. Bentar ya. Ini yang digunakan sebagai besar pembelahan sel. Ya, tadi akibatnya apa tadi? Reaksi berantai dari pembelahan sel tadi. Lebih mudah dikontrol dibandingkan dengan reaksi berantai dari peleburan sel. Pembelahan sel tadi bisa dengan air moderator, kemudian dengan pemantulan nanti ya. Jadi ya lama-lama reaksi berantai tadi akan berkurang. Nah, sehingga ditambah lagi kontrolernya tadi, bahan dari pelet tadi dimasukin lagi untuk dibelah lagi. Jadi tidak rutin seperti pembakaran. Jadi reaksi dari nuklir ya itu penting untuk produksi energi fusi atau fisian. Dan radioaktivitas tadi itu ya cahaya alfa beta tadi ya, itu yang berbahaya tadi. Tapi tidak bisa tetap pilah-pilah dalam satu pembelahan akan terjadi semuanya. Fusi atau memasukkan 2 atau lebih ya. Banyak cahaya inti fuse bentuk inti yang lebih berat. Nah, dalam fisi inti berat itu dibagi menjadi 2 atau lebih ya. Jaringan kemudian akan ada penurunan massa yang mengakibatkan energi destruktif. Nah, sama seperti berlaku dari setengah G M V kuadrat tadi ya. Dari Einstein. Jadi energi yang dihasilkan ya dalam PTU. Energi M, ppm, V itu energinya. Dari hasilkan dari ini ukuran dari kamu kilogram ya, kamu tadi dalam besaran atom ya. Kemudian ini yang negara kontinental pound, nah kita yang tengah-tengah kilogram. Ini energi yang dihasilkan dalam sekian joule ya. Ini kan dalam skala atom tadi ya,
sangat kecil ya. Energi yang dihasilkan, ini dalam kilogram, lihat elektron volt ya. Ini dalam energi yang dihasilkan dalam watt, megawatt per hari. Ini ya. Dalam 1 kilogram bahan nuklir tadi ya. Enam megawatt kali 10 pangkat 14. Ini peleburan. Nah ini yang pembangkit yang banyak digunakan, energi yang dihasilkan di bawah sinar matahari atau reaksi fusi. Mana tempat inti fus atau hidrogen serangkaian reaksi yang menyebabkan partikel lain ya. Jadi helium, hidrogen, karbon, lainnya. Tapi puncak pada satu inti helium dengan 2 positron tadi, inti atom tadi ya, menyebabkan penurunan massa sekitar 0,236 kamu itu dengan 25,7 miliar elektron volt. Berat tadi ya. Nah, panas dihasilkan dari sini dipertahankan suhu urutan beberapa juta derajat di inti yang berfungsi untuk memicu atau mempertahankan reaksi yang reaksinya berhasil gitu ya. Itu definisi didahului oleh fusi untuk senjata ya, pembangkit dan pembangkit listrik. Jadi awalnya adalah peleburan. Yang didapat adalah senjata bom atom. Dari fusi dasarnya ditemukan tahun 1920. Tapi dia digunakan untuk reaksi fusi baru digunakan belakangan. Nah, kita ini kan kita ini ya, hasil fusi tadi ya. Baik, tadi. Nah, di sini pembangkit listrik fusi tidak akan dibahas ya, karena memang energinya masih sangat terbatas. Nah, kita di sini masuk untuk fusi ya, ke pembelahan sel. Nah, pembelahan sel tidak seperti fusi yang peleburan ya, merupakan inti dari muatan listrik yang sama. Kita memerlukan energi kinetik yang tinggi karena membelah kan. Fusi dapat disebabkan oleh neutron yang menjadi netral. Bisa memukul, tapi sini dia akan bermuatan positif pada kecepatan tinggi, sedangkan sedang atau rendah tanpa penolakan. Fusi dapat disebabkan oleh partikel lain, tapi neutron adalah satu-satunya yang praktis yang menghasilkan reaksi yang berkelanjutan pengganti tadi ya. 2 atau 3 dari neutron biasanya dilepaskan untuk masuk di dalam fusi. Nah, untuk menjaga reaksi terjadi, hanya ada beberapa isotop yang dapat dibelah atau fusionable dari bahan atom uranium tadi ya, U235, plutonium 239 atau uranium 233. Ini yang dapat bahan bakar yang intinya dapat atau isotopnya dapat dibelah. Disebut juga fusionable atau inti yang dapat dibelah. Yang dapat dibelah oleh neutron dari sini. Jadi tidak semua bahan atom itu bisa dijadikan bahan bakar. Karena ini untuk pembelahan ya. Kalau untuk peleburan bisa nanti ada lebih banyak. Terus langsungnya dari reaksi fisik seperti xenon, ya, sirion, atau fisik pembelahan. Mereka produk yang dari keseluruhannya disebut produk fisik atau pembelahan. Kita masih belak menunjukkan data dari produksi dari uranium 35 oleh neutron, terma, panas neutron ya. Yang dapat untuk uranium 233 dan plutonium 233. Contohnya dari neutron, inti dari uranium tadi kan akan membelah. Nah, ini produknya hasil. Sebagian hanya yang digunakan xenon nukleus, kemudian deuterium nukleus, kemudian ini neutron yang hilang. Nah, inilah yang sisanya yang menjadi energi berantai tadi. Tadi ya, uranium dari neutron tadi, jadi barium, krypton ya. Dan dia akan memiliki ini masanya, beratnya ya. Ini nggak usah kita terlalu bahas ya, bukan bidang kita. Intinya dari sini ya, yang dibelah isotopnya ya, bukan uranium. Intinya dari
atom. Jadi rata-rata dari fisi atau pembelahan inti dari 35 tadi akan menghasilkan sekitar 193 miliar elektron volt. Nah, ini sama-sama dengan kira-kira berlaku untuk uranium 233. Agak beda ya, tipis. Nah, jumlah energi cepat ya, lepaskan pada saat fisi pembelahan. Lebih banyak energi yang dihasilkan karena pertama penguraian lambat dari plasma fisi menjadi produk fisi tadi hasilnya tadi. Penangkapan non fisi atau yang tidak bisa dibelah ya, karena lebih dalam reaksinya yang menghasilkan energi meskipun jauh lebih sedikit dibandingkan dengan energi yang dihasilkan oleh pembelahan atau fisi. Atau energinya yang diproduksi per reaksi fisi satu pembelahannya lebih besar dari energi atau sekitar 200 mega elektron volt. Fisi lengkap 1 gram ya dari inti atom tadi, ya 1 gram inti fisi tadi ya akan dihasilkan ini dari penemuannya Avogadro tadi ya. Nah, Avogadronya dibagi dengan total 200 miliar elektron volt. Kalau dijadikan joule itu dijadikan kWh ya, kira-kira hampir 1 megawatt per hari, 0,9. 2.276 dikali 1 kilo ya. Hampir 1 megawatt per hari. Dari 1 gram. Ya, makanya sangat besar. 1 gram, 1 gram itu kan sangat sedikit ya. 1 gram. Nah, kalau 1 kilo, kali aja. Berarti dapat hampir 1 giga ya. Watt per hari. Sehari ya, bukan per jam lagi ya. Kilo cuma sekepal ya dia 1 kilo. Dia berupa bubuk dia kayak tepung kuning ya. Bahannya keras awalnya. Ya. Kok ketutup. Nah ini ya sebentar. Ini bayangkan kan 1 gram inti atom yang dibelah tadi akan menghasilkan energi listrik sekitar 1 megawatt sehari. 1 gram. Karena dia kenapa? Kalau orang ini kan sehari kan 24 jam. Ya, jadi tidak ditambah-tambah terus seperti minyak atau batu bara ya. Jadi ini kan setelah reaksinya berhasil, udah bahan bakar akan disambut. Nah, reaksinya kalau karena reaksinya dikontrol, akan lama-lama dia akan turun kan. Nah, dia tidak dimasukkan lagi. Kalau tidak dikontrol ya tidak akan perlu kita masukin lagi, tapi bisa meledak nanti. Kalau pasti dia karena benturan, karena pemantulan, karena pengereman oleh bahan mutator, sehingga dia akan berkurang. Makanya ada kapal nuklir Amerika itu dia bahan bakarnya sekali isi itu sampai dia pensiun kapalnya nggak perlu diisi lagi. Dan malah tetap dijaga sampai setelah. Itu lain, intinya bahwa reaktor yang membakar 1 gram bahan isi menghasilkan hampir 1 megawatt per hari energi. Bayangkan besarnya dan 1 gram besar. Untuk 1 mega itu udah mini hidro ya di Indonesia. Ini cukup dengan 1 gram. Secara teori maksimum terbakar sekitar 1 juta megawatt per hari per ton metrik bahan bakar. Kalau dibandingkan dengan bahan bakar ya, itu kita memerlukan 1 juta megawatt per hari per ton. Perbandingannya sangat mirip. Tapi tadi akibatnya itu yang cukup besar untuk membuat pembangkit listrik. Tapi ini adalah semua inti yang sudah dapat dibelah ya. Makanya untuk mendapatkan ini bukan dari bahan bakar langsung.
bahan bakar atom itu juga ada bahannya yang mengandung isotok non fissionable atau yang tidak dapat diulang. Jadi ditemukan sebagai semua isotopnya saja. Isotop plutonium atau thorium, nah ini tidak termasuk senyawa kimia lainnya. Nah, campuran bakar digunakan merujuk, ya bukan terbakar ya, jadi yang menghasilkan panas lah. Jadi istilah itu bakar, padahal dia bukan bakar, jadi belah, bahannya tidak habis. Tapi seperti membakar apinya kan, panas. Terbelah, tidak dapat semua belah. Nanti akibatnya reaksi tadi, reaksi tadi. Karena ini pertama dikontrol ya. Karena itu karena asal meteorologi seperti kemampuan bahan bakar beroperasi pada suhu yang tinggi ya. Produk pembelahan dari fisika tadi, suhunya terbatas dari waktu bakar yang jauh lebih rendah. Karena mereka akan dekat dengan reaksi pembelahan, seperti dapat pembelahan seperti tadi ya. Satu dari jenis bahan bakarnya, pertanyaannya adalah pemurnian dari bahan bakar. Jadi emas ya, sebenarnya bisa jadi emas murni atau emas di pembakaran atau emas 75%, sebagainya seperti itu. Ini juga perlu pemurnian tidak bisa dari bahan, nanti ada dari bahan bakar alam. Masa dari bahan bakar sebagai bakarnya dapat bervariasi dari 1.000 sampai 100.000 hari per ton. Dari pemurnian yang semakin murni dia semakin tinggi hasilnya. Tentu dari pemurnian itu ya hasilnya makin sedikit ya. Ini yang bagi aktivitas ini yang berbahaya dari sisa pembelahan sel dari bahan tadi. Bahkan misalnya kerusakan terhadap manusia atau makhluk hidup. Tapi dari isotop-isotopnya itu bisa juga itu digunakan untuk penelitian industri kedokteran atau lingkungan seperti pertanian. Itu isotop yang alamnya stabil. Stabil seperti radioaktif, atau isotopnya dari thorium berat 1 sampai 42 dan bismus isotop dan bismus yang berat ya. Benar tidak stabil. Yang stabil bisa digunakan untuk manusia. Jadi apalagi dari jenis pembuatan biasanya buatannya adalah pencampuran bahan alami dan buatan tersebut ini akan digunakan kesehatan aktivitas radioaktif tadi akan disertai dengan penurunan massa dan selalu dilepaskan itu sebagai energi kinetik berat kita yang dipancarkan sebagai radiasi gamma. Ini yang berbahaya. Percaya dikeluarkan dengan kecepatan tinggi bahkan yang berat mundur ya. Yang dikatakan kecepatan dapat perlawanan. Secara alami radioisotop menggunakan radiasi alfa, beta, dan partikel yang berbahaya itu beta dan pembuatan selain di atas tadi yang asal alam ya, atau menjalani partikel di sutra penyerapan kita
baik emisi beta. Penurunan alfa atau decay. Alfa paling rendah tadi ya. Tidak dulu masing-masing terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Tadi dari plutonium 239 jadi uranium 235 dan helium pembelahan ya 239. Nanti yang dapat dibelah fluorun beta contohnya adalah 14 jadi helium dengan elektron. Nah, dia tembus dari partikel kecil dibandingkan dengan sinar gamma, tapi lebih besar dari alfa. Kemudian yang paling besar tadi radiasi gamma. Nah, ini adalah radiasi elektromagnetik dan panjang gelombangnya sangat pendek sehingga dia mudah menembus ya. Nah, frekuensinya tinggi gitu. Gelombangnya pendek, frekuensi tinggi mudah menembus. Sinar gamma, X-ray ya, frekuensi mirip, tapi berbeda dari asalnya. Sehingga ya biasa menembus kan, lihat dalam tas kita apa, X-ray ya, atau untuk ronsen gitu ya, ataupun dia mirip dengan ini, berarti dia tidak berasal dari asal. Sinar gamma dari inti dan sinar X dari atom, elektronnya ya, atom dan sinar gamma itu dari inti atom, sedangkan sinar sel atau X-ray itu berasal dari elektron. Dan gelombang gamma sinar gamma tadi 1/10 dari sinar X. Di sinar X ini 10 kali lipat panjangnya sehingga dia bisa masih menembus tapi dia tidak bisa menembus sedalam dari sinar gamma. Tadi digunakan untuk kesehatan. Sinar gamma tidak bisa karena dia merusak. Ya. Sinar X juga bisa merusak kalau terus menerus dan digunakan sama. Karena peluruhan dari gamma tidak berubah baik nomor atom atau massa. Dia utuh walaupun dia masuk ke dalam tubuh manusia dia akan merusak. Tidak berubah. X hampir sama, cuman dia skalanya kecil. Nah, reaktor nuklir, nah ini itu yang menghasilkan. Sedikit lagi ya, kita sedikit lagi. Reaktor nuklir, ya, selain bahan bakar tadi ya, ada beberapa komponen di dalamnya, sebenarnya itu ya bahan bakar tadi yang bereaksi. Tetapi karena reaksi berantai tadi akan mengakibatkan rantai reaksinya itu makin lama makin banyak, dan nanti akan bisa merusak tempat atau reaktor. Tempat yang bereaksi tadi reaktor. Itu perlu ada dengan moderator. Kemudian kontrol batang atau kontrol ini dinamakan di dalam alat nuklirnya tadi. Ini akan dimasukkan ke dalam isinya, kemudian dibelah. Setelah direaksi dia dicabut, jangan ditambah terus karena nanti makanan reaksi berantai itu bedanya dengan bahan bakar biasa. Nah, reaksi yang berantai tadi kalau tidak dikontrol dia akan berusaha menembus karena ada beta gamma tadi kan. Ada sinar. Nah, dia harus diperlambat dengan moderator. Adalah berat. Kemudian tidak cukup moderator saja karena dia pertama lama itu kan masih cepat dia akan berusaha menembus dinding, maka di dinding kasih pemantul, dia masuk dinding pantulkan lagi ke tengah, pantulkan lagi ke tengah, sehingga dia lama-lama ya, ini akan berkurang. Tapi kan itu udah masih panas tinggi kan, ini ruang reaktornya tempat bereaksinya bahan nuklir tadi, dan moderator sedang masuknya kontrol datang yang berisi bahan nuklir dan pemantul atau reflektor tadi yang memantulkan sinar-sinar beta gamma tadi yang mau tembus dinding tadi dipantulkan. Kemudian baru nanti jika ada yang bocor lagi tadi kan, ada pendingin dan pendingin. Nah, dari reaksi berantai tadi akan meningkatkan panas. Kan? Jika panas yang berlebih dari yang dibutuhkan akan diperlukan pendingin. Jadi pendinginnya ini ada juga sama dengan itu tungkunya juga dibutuhkan, panas sinarnya juga.
Ini juga hasil dari komuter turbinnya apa namanya kondensor nanti ujungnya. Nah, ini kalau tadi masuk tadi lebih ini daripada ini tadi ya, lebih bahan simulasi tadi lebih kelihatan. Kontrolnya yang bisa tarik vibrator HRD tekanan. Nah, ini pengaman luar ya. Ini pendingin. Nah, ini sirkulasi didinginkan supaya apa? Ya tidak terlalu panas karena dia berarti reaksinya tadi reflektor. Ini yang masih masuk mau nembus ini dibalikan lagi, tinggal dibalikin lagi. Sehingga dia lama-lama energinya akan turun. Nah, sehingga pemantulan kita mantulkan bola, memantulkan bola aja. Pantulan bola kita itu kan lama-lama makin rendah kan. Nah, juga. Jadi mantulkan makin kecil, makin kecil. Nah, simulasi tadi. Bahan bakar nuklir tadi dan uranium, plutonium, uranium 233, 235, plutonium ya. Yang dapat dibelah, karena ini pembelahan yang kita bahas ya, pembelahan sel. Ya. Uranium alami ditemukan ya di laboratorium itu akan mengandung 3 isotop uranium 234, 234. Presentasinya rata-rata ya, rata-rata itu adalah di dalam uranium 238, 99%. Uranium 235 0,7. Tidaknya stres. Nah, makanya orang yang mengoperasikan pabrik apakah untuk pembangkitan nuklir atau ya, untuk pemurnian ini tidak bisa berbohong karena stresnya tidak bisa hilang. Tidak ada alat untuk ngecek stres. Makanya bahan atom internasional tidak bisa dibohongi. Anda pernah melaksanakan percobaan nuklir pasti tidak bisa dibohongi. Ada sisa dari uranium 234 ini disebut stres jejak ya, sisa. Tidak bisa dihilangkan. Nah ini dia. Nah, yang bisa jadi bahan bakar nuklir ini nanti 0,7% itu. 2U35 ini adalah yang paling stabil. Yang paling stabil ya. Dan mampu diperkirakan reaksi berantai dan terdengar sebagai bahan bakar utama. Sedangkan uranium 233 yang 9 sering disebut artifisial berarti dihasilkan dari hasil pencampuran ya. Thorium 233 disebut dengan bahan bakar sekunder. Ya. Karena dia paling banyak, tapi tidak stabil, makanya diproses lagi dengan penambahan thorium 235. Tapi jumlahnya paling banyak. Sedangkan uranium 235 bisa langsung diproses karena tidak stabil ya. Tapi jumlahnya hanya tidak sampai 1% rata-rata ya. Nah, ini makanya uranium 238 tadi yang diproses dengan thorium di alam. Ya. 238 dia tidak bisa, nah, tidak stabil, makanya ditambah. Makanya disebut artifisial. Buatannya. Buatan sebenarnya pencampuran. Plutonium 239 dan uranium 233 itu dihasilkan dapat langsung digunakan. Tidak, tapi kalau yang ini tadi yang 38 tadi harus diproses dulu. Di tambangnya ya, tambang deposit yang terbesar di dunia itu cadangan itu di Afrika terbesar, di Kongo, kan ada. Ya, kita ada juga di Kalimantan. Itu belum ekspor impor untuk keperluan bahan bakarnya harus dilindungi dari korosi dan erosi. Terbungkus dalam langsung logam, stainless atau korosi. Kalau korosi kan bocor berbahaya. Kemudian harus dibuat bahan bakar, pengisian, pemakaian, dan penyimpanan serta nanti ampasnya ya. Operasi ekonomis, sebuah PLTN pada partai khusus dibayar untuk memproses ulang bahan bakar tadi ya. Nah, Jepang saja dia proses ulangnya itu di Prancis punya, Prancis. Dan ampasnya tadi itu dia dikawal oleh kapal perang. Takut dipajak.
pakai ulang ya, kan elemen bahan bakar prosesnya di nanti ke tempat tadi elemen bahan bakar kan ada diaktif buat sama bocor berbahaya untuk mencegah kontaminasi produk tadi aktif ataupun dari ampas tadi berlapis pelindung nanti harus di pembangkit tadi karena sinyal alfa, beta, dan gamma tadi cuma beta terutama beta dan gamma. Pelindung tadi harus mampu suhu tinggi, gitu ya. Ya, tahanan korosi, ya, konduktivitas termalnya tinggi, tidak berubah terhadap panas. Untuk menyerap harus memiliki kekuatan cukup ya. Ada sinar tadi, makanya mahal. Ya, kemudian urin oksida adalah elemen bahan bakar penting lainnya. Sehingga memiliki beberapa keuntungan dibandingkan urin alami. Lebih stabil daripada alam, tidak ada masalah terhadap fase perubahan dalam. Tidak yang dapat digunakan untuk suhu yang tinggi. Tidak menimbulkan korosi. Semudah radium tidak masih korosi yang lebih berat daripada lebih kompatibel dengan sebagian besar pendingin. Doget atau ada stabilitas yang besar. Tidak aktifnya lagi dicampur ya. Cuma ada kelemahannya, konduktivitas termalnya rendah, rapuh yang mudah hancur gitu ya. Kemudian perlu pengayaan. Pengayaan adalah pemurnian. Tidak adalah keramik yang rapuh sebagai bubuk untuk bahan bakar padat. Itu silikon pelet tadi ya, yang dicelupkan ke dalam reaktor. Lebih belah. Bahan bakar lain yang digunakan selain itu tadi adalah karbida uranium, UC, uranium karbid. Adalah keramik. Itu kan ada untuk karbid itu untuk dulu ada las ya, las karbid ini ya. Nah, ini adalah keramik hitam yang digunakan untuk besar. Tapi ini campuran kalau yang itu kan karbid saja tidak pakai uranium ya. Karbid itu bisa untuk las. Ini yang beberapa sifat fisik tadi uranium alam tadi karena konduktivitinya 200% derajat ya. Uranium oksida lebih rendah ya. Uranium karbid lebih di antaranya. Tapi panasnya 0,07, uranium oksida lebih rendah lagi. Kemudian density-nya berat itu ya, masa jenisnya 19.000 per meter kubik ya, paling rendah uranium oksida tadi kan. Ya, melting point-nya atau peleburannya paling tinggi, paling susah dirubuk. Uranium oksida. Kemudian alami paling mudah. Uranium karbid tadi di antaranya. Belum berat ini, lumayan alami ya. Nah, nanti setelah sini kita lanjut moderator pekerjaannya apa gitu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Kita tanya dulu ya. Ini aja sekarang. Nah, nanti kita lanjutkan lagi minggu depan untuk materi itu. Habis minggu depan kita ya masuk nanti ke bahan bakar apa namanya. Sebentar saya ini dulu ya. Saya kopi dulu yang hadir. Pak, si Andrian izin Pak ke rumah sakit. Iya, sebentar tadi udah WA saya sebentar supaya. Iya, ya. Si Andesa ya, udah ada saya tanya. Iya, Andriansa. Ya, dia izin tadi udah izin juga. Nah ya, kita tutup ya, kita minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke PLTA ya. Mungkin sedikit lagi kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai lagi minggu depan.